Ya, banyak orang berpikir jika mau sukses di bidang pertanian harus punya lahan luas, harus punya hektaran tanah. Tapi di desa kecil di pelosok Jawa Tengah ada satu sosok luar biasa yang membalik anggapan itu. Namanya Pak Sutar. Lahannya cuma seperempat, tapi jangan salah, penghasilannya bisa bikin kaget. Bahkan lebih stabil dan menguntungkan di bidang pertanian yang punya lahan berhektar-hektaran. Jadi gimana caranya? Yuk duduk santai, dengerin cerita inspiratif ini sampai habis. Karena siapa tahu cerita Pak Sutar ini bisa jadi titik balik buat hidup Anda juga. Ya, Pak Sutar lahir dan besar di desa yang jauh dari kota. Desa tempat ia tinggal dikelilingi sawah, ladang, dan hutan kecil. Sehari-hari, kebanyakan warga menguntungkan hidupnya dari bertani. Ya, Pak Sutar bukan dari keluarga kaya. Sejak kecil, dia sudah terbiasa bantu orang tua di kebun, nyangkul, nyiram, sampai panen. Tapi satu hal yang selalu ia pegang, yaitu kerja keras, nggak pernah berbohong. Ya, saat dewasa dan keluarganya, harapan Pak Sutar sederhana, bisa bertani sendiri, punya hasil, dan bisa cukup untuk hidup. Ya, sayangnya, warisan yang ia dapat hanya sepetak kecil tanah peninggalan orang tuanya. Ukurannya cuma seperempat lahan orang lain, bahkan nggak sampai 300 meter persegi. Ya, di saat orang lain bisa nanam padi berhektar-hektaran, Pak Sutar cuma punya tanah secuil dan di belakang rumah. Ya, awalnya banyak yang mencibur. Paling hasil buat makan doang. Bertani di tanah sekecil itu, buang waktu. Tapi Pak Sutar punya cara pandang yang berbeda. Dia bilang, yang penting bukan besar kecilnya tanah, tapi sebesar apa usaha kita dalam mengelolanya. Ia nggak mau menyerah. Dia nggak mau menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk diam. Justru karena terbatasnya, dia jadi makin termotivasi untuk belajar dan mencari cara yang lebih efektif. Ya, setiap sore setelah selesai bekerja, Pak Sutar pinjam HP anaknya buat nonton video di YouTube. Ia belajar di channel-channel petani sukses, sistem tanam vertikultur, hidroponik, dan polikultur. Ya, dia catat semua ilmu itu di buku kecilnya. Dia pelajari cara menanam berbagai jenis tanaman di satu tempat. Dia belajar bikin pupuk organik sendiri dari limbah dapur. Dia juga mulai pelajari konsep omber farming walaupun tinggal di desa. Karena prinsipnya sama, mengoptimalkan lahan sempit dengan teknik yang tepat. Sambil belajar, dia langsung praktek. Setiap jangkal tanah dimanfaatkan. Pinggir pagar ditanami cabai rawit. Di sudut tanah dibuat bidang berisi sawit dan kangkung. Rak bekas jadi tempat tanam vertikal. Ember-ember bekas diisi lele. Ya, semua dilakukan dengan modal sangat terbatas. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, panen pertamanya nggak banyak. Tapi karena dia menanam beragam jenis, panennya bisa lebih sering. Nggak nunggu musim tanam seperti padi. Hari Senin panen bayam, hari Rabu panen kangkung, Jumat panen tomat, dan Minggu panen cabai. Dari yang awalnya cuma dimakan sendiri, lama-lama mulai dijual ke tetangga. Banyak yang tertarik karena sayurnya segar, bebas dari pestisida, dan langsung
dan langsung dari kebun. Ya, Pak Sutar mulai membuat catatan keuangan sederhana. Dari situ dia sadar, walau kecil, hasilnya stabil. Bahkan kadang lebih untung dibandingkan orang lain yang punya lahan luas tapi hanya panen 2 kali setahun. Ya, Pak Sutar mulai berpikir lebih jauh. Kalau hanya jual hasil panen mentah, untungnya sedikit. Tapi kalau diolah, nilainya bisa naik berkali lipat. Maka, ia mulai membuat produk olahan sederhana, sambil sambal botolan dari cabai rawit, sayur paketan siap masak, bahkan sawi dan tomat dikemas cantik dalam keranjang kecil untuk dijual ke warga perumahan yang suka belanja sayur sehat. Ya, dia juga buka pesan via WhatsApp. Tetangganya mulai bantu promosi. Anak mudanya ikut bikin akun Instagram sederhana. Dari situ, pesanan pun datang terus setiap pagi. Ya, sekarang Pak Sutar nggak cuman bertani, tapi juga menginspirasi. Setiap minggu, ada anak muda yang datang ke kebun untuk belajar. Bahkan kelompok tani dari desa sebelah datang untuk studi banding. Yang dulunya dianggap remeh, sekarang malah jadi tempat bertanya. Yang dulunya diremehkan karena cuman punya seperempat lahan, sekarang malah jadi sumber ilmu dan inspirasi banyak orang. Ya, penghasilannya pun menaik pesat. Dari jualan hasil panen, produk olahan, dan peralatan kecil-kecilan, dalam sebulan penghasilannya bisa serata dengan petani yang punya lahan 1-2 hektar. Ya, dari kisah Pak Sutar, kita belajar bahwa bukan luasnya tanah yang menentukan nasib seseorang, tapi seberapa besar keinginan dan usaha kita untuk berkembang. Lahan sempit bukan penghalang, modal kecil bukan alasan untuk berhenti. Omongan orang jangan dijadikan beban. Yang penting adalah mau belajar, mau mencoba, dan nggak gampang menyerah. Pak Sutar adalah bukti nyata bahwa dari keterbatasan pun bisa lahir keberkahan. Jika kita tidak berhenti berjuang. Ya, kalau Anda merasa kisah ini menyentuh hati Anda dan memotivasi Anda untuk tetap semangat, bantu sebarkan kisah ini ke teman-teman Anda. Tulis di kolom komentar apa hal yang sedang Anda perjuangkan hari ini. Dan kalau Anda juga punya kisah dari desa, dari keterbatasan, tapi tetap berjuang, jangan ragu cerita di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda jadi inspirasi video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan ingat, kadang kesuksesan itu nggak lahir dari luasnya, tapi dari siapa yang paling tekun menjaga yang kecil.